وعلى آله سيدنا محمد أما بعد. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Malam ini malam Rabu seperti biasa kita tabarukan kitab Miftahus Sudur karya fenomenalnya Abah ya, Muslimah Syahman Sodroba Tajud Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Kadang-kadang dulu, kadang-kadang juga. Maaf. Lagi pamit katanya goreng ya? Orang tuh. Hah? Bismillahirrahmanirrahim. Masuk ke dalam bab yang keempat. Bab yang keempat ini kewajiban menyebut sanad thariqah. Ya, jadi wajib kita menyebut sanad thariqah. Karena itu dari ahli silsilah kita. Seperti kita wajib kalau ditanya orang, kamu anak siapa? Anak Anu. Bin Anu gitu ya. Sama dengan namanya sanad. Itulah ahli silsilah namanya. Jadi tidak mengaku-aku. Gimana caranya? Ya kita hafalkan. Karena sanad ini salah satu bukti otentik kita berthariqah. Jadi bukan hanya zikir saja. Makanya disebutnya zikir kita itu zikir berbobot, zikir yang ada sanadnya, zikir yang ada tata caranya, zikir yang ada metodenya. Semua orang bisa berzikir, jangankan orang dewasa, anak kecil sekalipun, burung sekalipun bisa berzikir. Tapi kalau hanya ngikut-ngikut doang, ya zikirnya kategorinya zikir hasanah. Ya baik, semua zikir itu pasti baik. Karena tujuannya zikir itu mengingat-ingat Allah. Tujuannya itu. Nah disinilah disebut ada namanya metode thariqah. Di dalam thariqah inilah diatur tata caranya, metodenya. Tidak hanya sembarangan berzikir. Makanya kalau sudah berzikir, zikirnya sudah berthariqah, itu lebih berbobot. Dan makamnya zikir ini disebutnya makam zikir darajat. Kalau dalam Al-Quran Allah berfirman, Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Coba nikmat mana lagi? Pegang yang amal kemuliaannya di hati kita. Fenomenanya sekarang kayak begini kan, kayak mana tadi ada cerita kayak begitu. Kalau benar-benar memahami yang bakal seperti ini, karena itu hal yang sia-sia. Ya, beda makanya. Kita mazikirnya bersanad, ada silsilahnya sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
yang membedakan. Kedua, ada pembimbingnya yang disebut mursyid. Beliaulah yang bertanggung jawab untuk dunia dan akhirat. Jadi tidak sembarangan. Zikir memang bagus, tapi kalau nggak ada gurunya beda. Kecuali sholawat. Kalau sholawat itu bila tidak ada gurunya silakan. Itu kelebihan daripada sholawat. Silakan. Tapi kalau kita sudah seperti ini, berthariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah cabang Suryalaya, bermursyidkan Syekh Ahmad Shoaib Wafat Tajul Arifin, sholawat pun sudah sering kita baca. Kenapa? Di dalam zikir khotaman sendiri, coba ya, perhatikan dong. Diawali sebelum kita membacakan alam nasyrah, kita baca sholawat. Ya Allah ya Rabbi, kurang naon deui. Makanya pas itu. Fabi ayyi alai rabbikuma tukadzibah. Itu kayak begitu. Maksudnya alanya. Makanya sangat disayangkan. Apalagi untuk hal-hal yang lain, kita mah sudah jelas, sudah ada yang ditanamkan oleh guru mursyid kita, ditanamkan di dalam kolbu kita, yaitu kalimat la ilaha illallah. Yang kedua kalimat ismu zat. Di dalam maqam zikir kalimat ismu zat atau zikir khafi itu paling tinggi. Disebutnya namanya zikir darajat hasanah. Jangankan manusia, jin, malaikat pun tidak tahu. Hanya Allah yang tahu. Kurang bangga apalagi sekarang mah kita satu, ya, mengamalkan nunyanya, nu yang benar-benar, yang sungguh sama dengan mengamankan dan melestarikan. Udah, perbanyak zikirnya, zikir jaharnya, zikir khofinya, khotamannya, manakibnya. Udah, karena kewajibannya itu. Adapun hal-hal yang lain itu hanya seremonial sifatnya. Tapi ngaji kalau bisa harus, karena untuk memperkuat keyakinan kita dalam banyak sekali. Ngaji itu bisa, tapi sok tahu. Itu sekarang fenomena-nya begitu. Zaman sekarang, ambil posting dari orang lain, diposting lagi oleh dia. Ilmu agama itu beda dengan ilmu pengetahuan seperti itu. Kalau ilmu agama, sebelum dia berkata, sebelum dia ucapkan kepada orang lain, praktekkan. Setelah kita sudah merasakan nikmatnya ibadah, nikmatnya berzikir, nikmatnya sholat, baru kita kasihkan ke orang lain, baru kita publikasikan ke orang lain, baru kita kasih tahu ke teman-teman. Ulah asal jeblok patok doang. Makanya kemarin alhamdulillah setiap malam minggu kita ada latihan sholat sunnah malam, sekalian berzikir mandi malamnya, sholatnya, zikirnya. Itu sama dengan riyadhah, mujahadahan awak orang ini ulah sok sebelum baik. Kalau dipaksa itu susah, karena itu tabiat asalnya manusia. Memang bagian malas, jangankan yang lain, saya pribadi pun malas, berat sangat. Karena sesuatu yang berat yang kita kerjakan itulah hak. Ciri berarti itu hak, datangnya dari Allah. Nah di sini bab 4 ini kewajiban menyebut sanad thariqah. Jadi ketahuilah bahwa barang siapa yang tidak mengenal ayah dan nenek moyangnya dalam thariqah, ia
ia ditolak. Tidak diakui perkaranya merupakan suatu keterangan yang tidak diterima. Bahkan ia dianggap bukan keturunan ayahnya, sehingga ia termasuk ke dalam sabda Rasulullah SAW, "Lamanallahu man intasaba ila ghairi abi." Dilaknat oleh Allah barang siapa yang berketurunan tidak dari ayahnya. Banyak orang berzikir gini-gini gitu tidak ada sanadnya. Siapa yang bertanggung jawab? Siapa yang mau bertanggung jawab? Kalau di sini berthariqah jelas ada guru mursyidnya, ada silsilahnya, ada metodenya, ada tata cara, ada aturan main. Karena banyak juga orang yang bilangnya bahasanya zikir, sholat tilawah, pedut itu. Karena kita sudah mengetahui adanya zikir itu setelah kita melaksanakan faida qadaytumus shalah fadhkuru. Kalau kita sudah selesai melaksanakan sholat, fadhkurullah, maka berzikirlah. Itu perintah. Dan di sini banyak orang berzikir gitu, apalagi dengan hal-hal yang selain itu ya. Itu siapa yang nanti yang bertanggung jawab dunia dan akhirat? Kalau kita berthariqah itu jelas ada guru mursyidnya yang bertanggung jawab secara dunia dan akhirat. Nah begitu juga dalam hal begini, sanad itu ibaratkan tadi, ya, ibaratkan orang tua kita punya orang tua lagi, orang tua kita punya orang tua lagi, terus nyambung sampai ke atas. Itulah namanya sanad, itulah namanya silsilah, itulah namanya nasab. Ya. Perlu diingat ya. Dicerna benar ulah padu baik. Orang tengges berthariqah ada adab-adabnya, karena tujuan kita berthariqah, tujuan kita berzikir la ilaha illallah itu menghilangkan ilah-ilah yang lain, mengisbatkan semuanya kepada Allah. Karena di dalam hati kita itu terlalu banyak bohong, masih bohong semua. Kayak kita aja sudah setiap hari melaksanakan zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, baru hanya sebatas itu saja, tapi tidak pernah membuang ilah-ilah yang lain. Kadang-kadang permasalahan yang di rumah dibawa ke jero hati, anduk robek asup ke jero hati, korombongan guru tiba sama-sama asup ke jero. Itulah sampah-sampah. Gimana kuari orang mau menerangkan ke ini lampu, kita masukkan ke dalam ruangan majlis kita. Di dalam majlis kita terlalu banyak ada sampah, ada lemari, ada macam-macam di sini. Kita terangkan kasih lampu di sini, bisa terang nggak? Kan nggak terang, karena terlalu banyak sampah. Begitu juga hati kita, gambarannya seperti. Kalau kita mau bikin terang, keluarkan dulu sampah-sampahnya, keluarkan dulu perabotan-perabotan yang tadi itu, baru bisa terang. Ibu jangankan hal begitu, topok bedi memperanti ngelap asup ke jero hati. Jago kesal ngilikan eueuh, arang jadah tadi main ngilikan aya eta teu butuh aya teu ngilikan eueuh. Tidak sengaja, secara tidak langsung masuk ke dalam tuh kurang. Jangankan hal yang besar, hal yang sepele yang sifatnya kecil pun masuk ke dalam. Padahal kan Allah Maha Pencipta. Duniamu urusanmu dengan akalmu, otakmu, tapi urusan Allah, urusan akhirat pakailah hati. Makanya hatimu lah seperti asal nah illallah, kecuali lima kabeh kacau-cau anu nyokot tadi asup ke jero hati. Wapuran hati bener. Dan asak ya.
Makanya di sini apalagi orang-orang yang mengaku-ngaku bertoriko tapi tidak ada sanadnya, sampai apalagi tidak ada gurunya, tertolak, siapa yang bertanggung jawab? Ya, jangankan di dunia, di akhirat pun siapa yang menjadi menyapaati dia? Makanya saya orang yang sudah taqi memang sebetulnya gini, fenomena juga sebetulnya ini. Orang-orang yang sudah ditaqi pun memang kalau pengetahuan tentang masalah ini tidak ada, keyakinannya juga ini, karena memang pentingnya, makanya ada majlis-majlis zikir itu begitu maksud tujuannya. Jadi kalau dalam bahasa tabi, tempat bertanya, kamilah tempat bertanya tentang thariqah qadiriyah naqsyabandiyah. Yang lucunya lagi, orang sudah bertikian bertanya kepada orang yang di luar bertikian, ya rancu akhirnya. Mengucap Allah maka fas'alu ala ahla dzikri, maka bertanyalah kepada ahlinya, kepada ahli zikir. Ada bagiannya masing-masing. Jangan bertoriko bertanya kak musein atau tenyang jaga semua bolok tuh. Jadi sabda Nabi, lamanallahu man yuntasaba ila ghairi abihi, dilaknat oleh Allah barang siapa yang berketurunan tidak dari ayahnya. Maksudnya mah kalau tidak dalam hal kita kurang ayat dulu. Contoh sekarang nih perkataan ini, saya dapat dari abah dari siapa? Abah sepuh dapat dari Syaitallah dari Syahaban hati Syahbaz. Itu runtutan sangatnya sampai nyambung ke yang ke-19 Tuhan Syabul Qadir Jailani, nyambung lagi terus sampai ke kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang disebut mu'tabar. Yang terputus sanadnya itu namanya ghair mu'tabar, tidak diakui. Makanya di sini ada khusus di Indonesia, di Ormas Nahdlatul Ulama ada namanya Jami'atul Thariqah Al-Mu'tabarah An-Nahdliyah, dipimpin oleh Habib Lutfi bin Ali bin Hashim bin Yahya. Nah, itulah ketua umumnya Habib Lutfi yang memimpin Jami'iyah Thariqah Al-Mu'tabarah An-Nahdliyah. Jadi ketahuan oleh beliau yang mu'tabarah dan tidaknya ketahuan. Yang sanadnya terputus dan sanad yang bersambung kepada Rasulullah itu Habib Lutfi, beliau dah. Jangankan itu, makom misalkan ada di jalan raya, kita nggak tahu itu ada makom, ternyata ada makom, beliau tahu. Itulah salah satu kelebihan beliau. Dan misalkan nih kita contoh, saya tidak tahu dari mana nasabnya atau salah bapak saya ke atas, tanya beliau tahu sampai ke atas. Makanya jangan mengira-ngira, ya, jangan suka mengira-ngira dan mengaku-ngaku. Berarti kita kalau pengen tahu silsilah, Tanya ke beliau, tahu. Masih ada sih. Makanya dari itu Masih ada wajib tanya, fasalu ala ahla, tanya kepada ahli, jangan hanya ke lain ahlinya. Si Musa ahlinya nyupir, ya. Nanya masalah agama ke Musa, ya gak nyambung nanti. Jadi ada di bidangnya masing-masing. Mungkin jam sholat di remnya keren deh. Iya. Bisa jadi sih. Jadi jangan asal saja. Jadi ada aturan mainnya. Ikuti sesuai dengan kapasitas masing-masing ahlinya masing-masing.
Nih di sini Syekh Sya'rani radhiyallahu anhu, pengarang kitab Anwarul Qudusiyah, ya, kitab tasawuf. Ini salah satu rujukan-rujukannya yaitu Anwarul Qudusiyah, ya, Syekh Sya'rani. Syekh Sya'rani berkata dalam Anwarul Qudusiyahnya, kata beliau, telah sepakat ulama-ulama thariqah tentang wajibnya mengambil seorang manusia menjadi syekhnya. Ya, ini ijma berarti, karena sepakat ulama. Berarti namanya ijma ulama. Jadi perkumpulan ulama berkata semua, kompak bahasa Imam, ya bahasanya. Jadi sepakat semua ijma ulama berkata wajib, ya, bagi seseorang, ya, mencari atau mengambil seorang manusia menjadi syekhnya. Di sini khususnya guru mursyid yang memberi petunjuk kepadanya mengenai usaha menghilangkan segala sifat-sifat yang mencegah dia dekat kepada Tuhan. Jadi hukumnya wajib, fardu ain, lain fardu kifayah. Jadi fardu ain bagi kita, wajib bagi kita, ya. Setelah kita melaksanakan sholat, kita zikir, wajib hukumnya bagi kita, karena kita sudah dibaiat atau sudah ditalqin. Dan menurut ijma ulama, keterangan Syekh Sya'rani di dalam Anwarul Qudusiyahnya seperti itu. Jadi wajib kita mengambil seorang manusia menjadi syekhnya atau guru mursyidnya, yang memberi petunjuk kepadanya mengenai usaha menghilangkan segala sifat-sifat yang mencegah dia dekat kepada Tuhan. Wajib. Jadi bukan sembarangan. Jadi wajib juga seperti kita bersyukur kepada kata Allah, wa in syakartum la azidannakum wa in kafartum inna adzabi. Lamun diuraikan dalam ilmu lugha, dalam ilmu nahwu, inna di situ inanya inna taukid, la-nya la taukid. Jadi dua taukid di situ, berarti benar-benar syadidnya itu sangat-sangat, ya, kufur, kafir kalau kita tidak bersyukur. Saya ilustrasikan seperti ini. Kenapa Allah bicara sampai seperti itu? Contoh, kita punya anak, dari kecil kita sekolahkan, dari mulai TK, SD, SMP, SMA, sampai kuliah, sampai bergelar dia profesor. Setelah itu dia mendirikan rumah sakit atau mendirikan universitas. Setelah diwawancarai oleh wartawan, bahasanya tidak pernah dimodali oleh orang tua. Sakit gak? Orang tua sakit gak? Sakit. Begitu juga kita kepada, ilustrasinya seperti itu. Itu manusia terhadap manusia, apalagi kita terhadap, ilustrasinya seperti itu. Pasti orang tuanya ngomong, mulai sekarang saya tidak akan menganggap dia anak saya lagi. Sudah terlalu sakit hati.
Nah begitu juga kasih sayang Allah terhadap diri. Salah. Nggak boleh. Emang acara di mana? Tahlilan. Oh, Mana Sunardi? oh Al-Mau Sunardi. Bitung. Iya. Dulu mau zaman dulu sudah Sini juga itu ya. Ini mau diajak nanti di sini. Mau siap sudah kumpul. Dulunya deh. Ini besok. Kita nggak bisa datang besok. Soalnya nanti tempat ketua besok. Ya ada double air di sini ya. Jadi menurut Syekh Sya'roni yang pengarang kitab Anwarul Qudsiyah, tujuannya kita yaitu mencegah dia dekat kepada Tuhannya dengan hatinya agar sah sholatnya. Jadi perkara ini termasuk dalam pokok aturan hukum. Sesuatu yang tidak sempurna wajib melainkan dengan dia. Maka sesuatu itu wajib hukumnya. Sesuatu perkara yang tidak ragu-ragu bahwa mengobati penyakit batin itu wajib hukumnya, sebagaimana yang tersebut keterangannya dalam banyak hadis dan firman Allah, di antaranya seperti tersebut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradun. Ini kata Allah ya. Orang-orang yang kafir itu dalam hatinya ada penyakit. Allah menambah-nambah punya penyakit itu lagi, dan bagi mereka disediakan azab yang maha pedih karena kedustaannya. Nah udah. Kalau kita punya penyakit zohir, penyakit kanker, penyakit apa namanya, kayak kemarin saya sakit kaki saya, ataupun seperti ketua majelis kita punya penyakit kolesterol, luar biasa buru-burunya. Giliran punya penyakit kita, penyakit ria, ya dia tidak pernah sadar, tidak mau buru-buru lekas-lekas mengobatinya. Teh ada teh itu, Pak. Tuh kalah. Nih makanya nih. Enggak tuh dia ngancem di sana tadi. Pada merokok dia nggak ngerokok, ngancem dia. Enggak gede. Jadi di sini ya keterangannya ijma' ulama. Ya, sepakat muttafaq alaih. Itu kesepakatan bersama masuk kategori ini. Tapi keterangan yang begini untuk orang-orang di luar kita juga sulit juga. Karena termasuknya kategorinya ya tadi itu hidayah lagi. Kadang-kadang orang yang sudah berthariqah pun banyak yang tidak mengamalkan, dipikir ya amalan biasa saja. Yang ada aja dia malah mengagungkan amalan-amalan di luar thariqah sendiri. Fenomenanya seperti itu. Itulah yang terjadi juga di majlis kita, juga banyak yang seperti itu. Mungkin di mana-mana juga sama kayak gitu. Tapi mudah-mudahan kita yang sudah masuk ya berthariqah, kita pegang teguh, amalkeun anunya tusuk-tusuk yang benar-benar. Sampai kapan? Sampai kita meninggal. Amalan di luar thariqah seperti ilmu hikmah. Contohnya, sesuatu amalan yang kita tuju, sesuatu sudah berhasil atau sudah tercukupi waktunya, selesai. Kalau kita kan continue terus-menerus sampai kita mati. Biarpun kita misalkan sekarang nih, orang sudah berpuluh-puluh tahun berzikir seperti ini, tapi tidak pernah merasakan apa-apa. Misalkan, contohnya loba kan, sebetulnya karma sendiri dia itu masih bisa mendawamkan zikir. Itu sebagian daripada karma.
Karena Allah tidak melihat hasil, tapi Allah melihat perbuatannya, keinginannya, kontinunya, kerja kerasnya. Hasilnya prerogatif Allah, hak prerogatif Allah. Kita mah tugas kita mah hanya mengerjakan, mengamalkan sudah itu. Adapun hasil dan tidaknya itu urusan. Makanya jangan langsung pengen gini, pengen gitu, hal gini, hal gitu, jangan. Ya, kita bukan anak kecil lagi. Wa ammal ladzina fi qulubihim maradun fazadatuhum rijsan ila jismihim wa matu wa hum kafirun. Kata Allah, adapun orang-orang yang dalam hatinya ada penyakit syak wasangan, maka bertambah kotor di atas kotorannya, serta mereka meninggal dunia dalam kekafiran. Ingat ya, maksud kafir di sini bukan hanya di luar non-muslim. Seperti tadi yang saya bilang, wa in syakartum la azidannakum wa in kafartum inna azabi. Kafir juga barang siapa yang tidak bersyukur kepada. Jadi mana kafir ini banyak, bahkan sampai ada 3.000 kosakata tentang masalah kafir. Kalau di kita kan identiknya kalau kafir itu pasti non muslim. Padahal kafir itu tadi muslim pun yang tidak mau bersyukur kata Allah kafir. Karena tadi kenapa bersyukur sampai seperti itu? Huruf tauhidnya aja 2, indahnya 1 indah tauhid, lainnya juga lah tauhid. Jadi syadik benar-benar itu bagi orang yang tidak bersyukur, yang tidak mengakui. Nah, seperti tadi bab yang keempat ini kewajiban menyebut sanad atau thariqah kita, sanad thariqah kita, silsilah kita, nasab kita, ya. Nasab kita juga yang sama silsilah, nasab, sanad. Apalagi mengaku-ngaku. Saya anaknya misalkan Pak Slamet, jijik ya Pak Slamet juga anak gua bukan apa bukan. Ngaku-ngaku loh. Ini kayak begini bertoriko juga, itulah sanad. Ya, kenapa kesannya seperti itu? Ada yang bertanggung jawab secara dunia dan akhirat. Itu yang lebih penting. Wa zaru zahirul isma wa batinahu wallahu a'lam bishawab. Halaman 14. Ayat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau di Bidatus Salikin sekarang masuk ke bab 7 ya. Kata Kanjeng Nabi, ala unabiyukum bi khairi a'malikum wa azkaha 'inda malikikum wa rafa'aha fi darajatikum wa khairi lakum min infaqiz zahabi wa alwariki wa khairi lakum min antal talu kau aduwakum fatadharuhu a'nafahum wa
wa yadribu a'naqakum qalu bala qala dzikrullah. Jadi kata Nabi, apakah aku perlu memberitahukan kepada kamu sekalian sebaik-baiknya amal kamu, amal yang paling tinggi derajatnya, lebih baik daripada sedekah emas dan perak, dan lebih baik daripada kamu bertemu dengan musuh agama. Kemudian kamu membunuh mereka, kemudian mereka membunuh kamu. Sahabat-sahabat menjawab, tentu saja ya Rasulullah. Rasulullah menjawab, yaitu zikrullah. Ini memang apa namanya, fadilah berzikir. Tapi yang kita ketahui, kalimat wahada yuwahidu tauhidan, simbolnya kalimat la ilaha illallah. Tauhid di sini itu kalimat persatuan. Kalau kalimat persatuan, wa'tasimu bihablillah. Jadi ulah aya kawengkaan, ulah aya panjang. Tidak boleh ada pertengkaran. Makanya kalimatnya persatuan, tauhid itu ya, masdar. Wahada yuwahidu tauhid, persatuan. Tujuannya apa? Nabi meletakkan ini, tujuannya yaitu keadilan sosial. Makanya kemarin ada cerita, saya sih ngomong kemarin itu, milih Islam, milih Pancasila. Yang milih Islam, di dalam Islam ada Pancasila. Karena perenungan, hasil perenungan Nabi di dalam Gua Hira, ya, pada waktu sering melaksanakan kholwat, uzlah, tahadus, sama aja itu namanya ya. Jadi yang dapati oleh Kanjeng Nabi, ilham dari Allah itu bukan infrastruktur atau yang lainnya, tapi yang dibangun Kanjeng Nabi itu SDM, sumber daya manusia. Ilmu. Nah, ayat turunnya ayat pertama yaitu surat Iqra. Baca dirimu, baca sekitarmu, baca yang lain. Kalau di dalam ilmu amil kan ada, sebelum kita masuk ke ini, ilam, ketahuilah. Ketahuilah sama aja dengan baca. Innal ilam annal awamila fi nahwi mi'atu amilin. Nanti kesannya lafziyatun wa ma'nawiyatun. Ada yang zahir, ada yang batin. Seperti itu sebetulnya sama itu. Kalau kita ngaji amil di itu kan sama sebetulnya. Bisa dimasukkan ke tauhidnya, diambil ilmu amil pun. Karena itu grammar pertama, dasar kita pertama untuk belajar lughah. Nanti dicontohkan seperti kita Bismillahirrahmanirrahim. Kalau dalam di matannya ada diartikan kalau menyebut dengan Allah kang murah dunia ulah saksi ing dalam akhirat. Kalau kita i'rabkan B harfun majrur kudu alamatina kasrah, zahir saja majrur aja mencoba pana tadi itu. Kalau di Arabnya seperti itu. Kemudian i'lam fil amar kudu jazam alamat jazamnya sukun. Jadi kalau dikait-kaitkan ya sama saja sebetulnya. Jadi di sini malahan tuwarid dalam pujian zikir kepada zikir yang disabdakan Rasulullah SAW. Bila mana kamu sekalian melewati taman surga, maka harus tinggal dengan nyaman di situ. Kata para sahabat, apakah taman surga itu ya Rasulullah? Sabda Nabi lagi, yaitu majlis zikir. Ya, jelas ya, disebutkan ya di sini ya, di Bidayatus Salikin. Termasuk salah satu raudhah min riyadil jinan,
taman-taman surga, salah satunya itu majlis zikir. Bahkan Allah mengutus malaikat untuk mendatangi majlis-majlis zikir. Orang-orang yang sedang berzikir, sengaja Allah mengutus dan menciptakan malaikat itu untuk ikut berzikir, untuk memberikan rahmat kepada orang-orang yang berzikir. Terus saya bertanya, kurang bangga apa lagi? Maksudnya di sini bangga ujub bukan berarti ujub kita pengen ini, bukan ya. Kebanggaan untuk rezeki kita hasil daripada saking terima kasihnya kita kepada Allah, sudah diberikan petunjuk kita mengambil bayat talqin zikir. Coba kurang apa? Kurang luar biasa. Sekarang makin tinggal kita rawat, kita pupuk, kita siram yang benar supaya menghasilkan, supaya berbuah hasilnya nanti. Biarpun di dunia tidak ada buahnya, tapi di akhirat ya pasti ada buahnya. Karena masing-masing Allah akan membukakan secara langsung. Kalau di awal-awal bab di Miftahus Sudur, ya di situ Allah akan menganugerahkan kasyaf, Allah akan menganugerahkan musyahadah. Yang ketiga Allah akan menganugerahkan laduni. Ya, di Miftahus Sudur awal-awal bab pertama kan. Kita mah sudah tidak mengajar itu lagi, silakan nanti. Tapi bagi yang sudah bisa terbuka seperti itu, intisyaful qalbi, jangan banyak ngomong, jangan banyak bicara, sudah ya diam aja udah. Kalaupun dia kurang paham, kurang mengerti, tanya aja kepada orang ahlinya. Dan itu jangan suka di depan umum. Hal-hal yang begitu itu jangan suka di depan umum, nanti rancu. Karena apa? Karena pengalaman batin gitu beda-beda masing-masing. Satu ke situ, kedua nanti akan timbulnya seperti apa juga. Pasti kan pengen dipuji sama orang. Dan seolah-olah merasa kalau dia sudah seperti itu, sudah mencapai kepada Allah. Bullshit. Malah kalau kita sudah terbuka begitu, lebih hati-hati lagi. Jebakannya nanti jebakan Batman, terlalu berbahaya keseruannya. Lebih baik kita pasrahkan semuanya kepada guru musyrik. Itu yang lebih aman, itu yang lebih nyaman. Udah nggak usah dianggap gimana. Jadi di sini ceritanya fadilah-fadilah. Yang maksudnya cerita-cerita fadilah, cerita surga, cerita neraka memang semua. Satunya itu untuk menyenangkan kita. Lebih hebat, tapi maksudnya lebih tekun lagi. Cuman bukan ini, karena kita sudah kita biasa baca niat kita yaitu ilahi anta ridhoka. Yang kita cari adanya ridhonya Allah, mardhatillah. Dan kalau kita kayak kemarin sering saya mau hilangin kan, kalau kita niatnya menyenangkan Allah itu namanya mardhatillah. Makanya kita niatnya untuk menyenangkan Allah saja, sama dengan mencari ridhonya Allah. Di sini kata Nabi, apa itu disebut taman-taman surga? Kata Rasul yaitu salah satunya itu majlis zikir. Jadi tidak semata-mata suatu golongan yang berzikir dalam suatu majlis, di mana majlis tersebut tentu dipakai untuk berzikir kepada Allah. Serta para malaikat berkumpul di majlis tersebut dan dipenuhi dengan rahmatnya Allah. Ya, ini makanya rajin lagi ke majlisnya. Tiba-tiba memang tadi cuaca agak-agak mendung juga sih ya. Sudah duduk baik. Itu ingat yang membaca duduk masih Kata Allah, manusia yang berzikir kepada Allah, manusia itu berada di sisi ya. Manusia yang berzikir kepada Allah
manusia itu berada di sisi Allah. Sebetulnya saya kurang terlalu suka juga sih bahas masalah gini-gini, fadilah mah udah terlalu hanyutin gitu. Jadi mujahadah nyari Allahnya malah ini nanti. Tapi yang pasti kalau kita ditikin Suryalaya, salah satunya yang tadi itu, jangankan berzikirnya, sholatnya pun banyak banget. Makanya dalilnya faiza qadaytumus sholat fadzkurullah. Adanya zikir itu setelah kita melaksanakan sholat. Dan dalilnya lagi wasta'inu bisabri. Kenapa sih suka malam aja ada, pagi-pagi ada istikharah, jam 9 ada istikharah? Coba lihat, perhatikan. Ternyata istikharah di sini supaya kita terus diberikan petunjuk oleh Allah, tujuannya. Jadi definisi sholat pun akan artinya apa? Doa. Doa mukhulul ibadah. Doa itu otaknya, intisarinya ibadah. Jadi apapun ya doa. Dan kenapa dilakukan hal-hal seperti itu Riyadhah? Contoh gini. Kita sering melakukan amalan atau Riyadhah. Beda dengan orang yang tidak melakukan riyadhah. Dia melakukan usaha, contohnya. Dia melakukan usaha terus berhasil. Dan orang yang melakukan awalnya melalui ritual dulu, melakukan riyadhah dulu misalkan 40 hari atau 10 hari atau 7 hari. Setelah itu dia baru melaksanakan usaha dia. Itu nanti beda. Bedanya kenapa? Orang yang tanpa melalui doa dulu, pasti dia akan bicara, ini kan hasil kerja keras gua. Allahnya tidak, karena dia tidak pernah melibatkan Allah. Padahal dari pertama Allah sudah melibatkan. Padahal semua dari Allah. Jadi kesannya apa nanti? Sombong, Allahnya dihilangkan. Berarti orang yang hamba tidak bersyukur. Tapi bagi orang sebelum melakukan hal usaha itu, dia melakukan riyadhah dulu, dia melakukan doa dulu. Setelah itu dia baru melaksanakan usahanya. Berhasil, pasti dia bilang kan Allah dulu. Karena dia udah melalui doa. Itu maksudnya, tujuannya. Kalau masalah berhasil dan tidaknya mah itu hak prerogatif Allah, pasti berhasil aja kalau nanti ada wajada kan itu ya. Ini contoh yang sesuatu sama-sama berhasil misalkan. Beda yang diawali dengan doa dan yang tidak diawali dengan doa. Yang diawali dengan doa pasti Allah dulu yang disebut alhamdulillah atas anugerah karunia Allah saya bisa seperti ini. Tapi kalau kita testimoni tanya ke orang yang tanpa melalui doa dulu, kan habis capek. Jam 4 subuh gue udah keluar, jam 10 malam gue baru pulang. Kan gitu kan? Allahnya Jadi kita misalkan kita memakai amalan ini tuh dari malam mulai jam 2 kita bangun, ayo terus seperti itu. Tujuannya itu bahwa semua itu dari Allah. Tapi jangan lupa juga kita dimampukan juga oleh Allah, kita bisa bangun malam. Alhamdulillah ya Allah saya sudah dipisahkan bangun oleh Engkau. Bisa bahasanya begitu. Jangan ngomong, wah emang kan suka pulang putih. Gua kan suka pulang bangun malam. Seolah diri dia. Padahal kalau kita ngaji kemarin-kemarin, gimana hukum af'al ya Allah? Masih ingat kan, Rek? Kalau bukan karena tidak ada akal, kalau bukan af'al ya Allah, tidak bisa. Jangankan tuh hal begitu, kita minum aja kalau tidak ada af'al ya Allah, nggak bakal bisa. Siapa yang menggerakkan? Kecuali
Jadi situ af'alnya Allah ada. Tujuannya itu. Karena apa? Sifat namanya sombong itu kan iblis juga tahu sendiri. Ana khairu minhu kata iblis. Aku lebih baik daripada khalaqtani minan nar wa khalaqtahu min tin. Gua tercipta dari api, sedangkan Adam tercipta dari. Coba. Kalau dia tahu kita itu makhluk materi. Kalau materi tercipta kita dari tanah itu terlalu banyak kandungan vitamin mineralnya. Paling tinggi tanah itu. Makanya kita bahan materi terkumpullah di dalam diri kita adanya negatif dan positif. Adanya nur dan melebur di dalam tubuh kita. Jadi contoh seperti inilah lampu. Ada stop kontak, ada positif, ada negatif. Salah satu negatif kita cabut tidak bakal nyala. Keduanya harus ada. Kita dibutuhkan juga. Yang negatif buat pelajaran kita kan seperti itu. Tidak, disitulah itu tidak tahu bahwa kita itu makhluk materi. Sabda Nabi, tidak ada kaum yang berkumpul sambil berzikir kepada Allah sambil tidak ada pengharapan apa-apa kecuali memohon ridhonya. Tuh di hadis kali ayat. Jadi semata-mata kita berkumpul berzikir, zikir harian, zikir khofi, zikir khotaman, anak ibadah, ya. Tapi hanya memohon ridhonya Allah. Nah setelah itu semua pasti akan ada buahnya, ada aplikasinya. Bukan hanya zikir dengan kepala saja. Apa nanti yang bisa kita hasilkan? Contohnya lebih sensitif lagi terhadap sekitar kita. Kita bisa berbaur dengan mereka. Kita akan tumbuh sifat sensitif kita ya. Salah satunya gampang menolong orang lain, peduli dengan orang lain, memberi makan terhadap fakir, miskin, menyantuni anak yatim. Itu namanya keadilan sosial dan kita bisa memberikan manfaat untuk orang lain. Kata Nabi, khairun nas anfa'uhum linnas. Nah itu nanti buah zikir itu nanti ke situ. Contoh Abah, ya di Suryalaya Abah membuat irigasi. Dan yang menikmati irigasi Abah itu jangankan bukan ikhwan saja, non ikhwan pun banyak, non muslim pun banyak, binatang pun dapat manfaatnya. Nah contoh seperti itu, ya contoh. Makanya terlalu banyak contoh-contoh yang ada dalam guru musyid kita. Ambil salah satu yang kita bisa. Contoh misalkan sudah memberikan makan setiap hari sama orang-orang. Wah Bu Ranti naik ke mah. Ya udah contoh senyum aja kan pada orang-orang. Itu juga sama sedekah kan katanya Nabi. Dan sederhananya iman yaitu menghilangkan duri di tengah jalan. Ayo apa aja kita bisa berbuat kebaikan. Bukan hanya dengan materi saja. Di luar materi pun banyak. Kita bisa dengan materi pakai materi. Kita bisa pakai tenaga. Kita bisa pakai pikiran. Apa aja bisa. Yang penting diniatkannya untuk mengejar ridhonya. Jadi bukan hanya sekedar zikir aja. Di luar itu pun semua kita dedikasikan tujuannya hanya untuk menyenangkan Allah. Kalau tujuan yang tidak untuk menyenangkan Allah yang ada nanti sakit hati. Karena apa? Merasa dia pernah berbuat baik dan kebaikannya tidak pernah dibalas sama orang itu, kita lagi butuh, sakit kan? Makanya biar nanti ke depannya tidak sakit, niatkan sesuatu apapun untuk menyenangkan Allah.
Selanjutnya Allah berseru kepada umatnya di atas langit, Kumu maghfuru lakum qad buddilat lakum sayyi'atikum hasanat. Kata Allah, berdirilah kamu sekalian dan tentu kamu sekalian diampuni olehku, dan semua keburukan kamu sekalian akan diganti dengan kebaikan. Jadi ini isinya semua fadilah, kayak model di apa namanya, di kelompok al-khuruj, kelompok khuruj ya, apa? Jamaah tabligh atau khuruj ada sebut fadail. Di sinilah fadilah kalau menceritakan hal-hal begitu ya. Yang saya sering dengar tuh dari Abu Asmani sendiri, kan fadail amal, utamaan amal seperti itu. Coba prosesnya. Jadi dijelaskan oleh Syekh Ali Al-Mursafi dalam kitab Minhaj Salik ila asyrafil masalik. Jadi sebenarnya fadilah zikir itu ada 35 macam. Waduh, biasa itu. Luar biasa itu. Ya, ada 35 macam fadilah berzikir. Jangan jadi ini ya, ini mah hanya ngaji saja. Contohnya apa ngaji? Maksudnya untuk menguatkan kita lagi, lebih hati-hati lagi dalam mengaplikasikan semuanya, terutama khusus mengaplikasikan zikir kita, zikir hobi kita, khotaman kita, manaqib kita. Jadi biar kita stuck di jalan, supaya berbuah semua itu, yang ada hasilnya. Tapi kalau di dalam hikam, memang daripada tidak berzikir masih bagus berzikir. Itu salah satu keutamaannya juga sebetulnya. Salah satunya yaitu satu, menurut perintah Allah, ya ayyuhalladzina amanu zkurullaha dzikran katsiran. Kata Allah, hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya. Nah di sini kenapa? Sering kita mendengar cerita banyak yang datang kepada Allah, permasalahan keluarga, permasalahan rezeki, permasalahan pekerjaan, permasalahan apapun bentuknya. Kalau datang ke Abah pasti bahasanya seukeun zikir. Nih dalilnya. Jadi guru kita, mursyid kita itu kalau bicara tidak keluar daripada koridor. Pasti berbicaranya bukan melalui hawa nafsu dia. Kalau saya pribadi kalau bicara pasti melalui hawa nafsunya kalau saya. Tapi kalau guru-guru syirik kita bicara pasti ya sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya. Ini contoh. Kalau Allah bicara seukeun zikir, seukeun perbanyak obat. Ya. Jadi dalilnya ini, zikirlah kepada Allah zikir yang sebanyak-banyaknya. Kenapa sih bisa ngomong sebanyak-banyaknya? Lamun kurang sekarang kita kaitkan ke zikir. Ada zikir kayak model orang-orang yang sudah meninggal, orang tua kita misalnya. Itu namanya ada zikir ataqah. Ya.
Nah ternyata kalau kita sudah mencapai kelipatan sampai 70.000 kali, kalau diatakan emang hijabah minan nar wa sitron minan nar, itu sama saja. Dan zikir atakah yang tidak ada metodenya, tidak ada tata caranya, bisa mengangkat orang dari api neraka, keluar dari api neraka. Apalagi kita zikirnya yang berbobot, zikir yang makom makomnya masuk kategori makom derajat, zikirnya yang ada sanadnya, zikirnya yang ada silsilahnya, zikirnya yang ada guru mursyidnya, yang silsilahnya nyambung ke kanjeng Rasul sampai ke Allah Subhanahu Wa Taala. Lebih dahsyat. Ini perintahnya, tujuannya, maksudnya. Zikir sama baloban aja, zikir sebanyak-banyaknya itu. Urusan apapun, sepelik apapun, perbanyak zikir kita. Apalagi sudah, misalkan dalam satu malam kita sampai 70.000 kali. Ya, itu untuk hal apa saja. Karena saya pernah dengar cerita untuk hal di luar, pernah ceritakan dulu ya. Pernah ceritakan dulu. Misalkan kita ada hal sesuatu yang kita inginkan, hajat misalkan besar sekali. Contoh, ayo kita laksanakan 3 orang atau 4 orang satu malam. Kita bagi itu. Misalkan 70.000 dibagi 7 orang misalkan. Berarti 10.000, 10. Niatkan untuk hajat kita apa? Keinginan kita. Itu bisa ke situ arahnya. Kenapa? Disinilah dalilnya. Zikir sebanyak-banyaknya. Ternyata rahasianya orang yang sudah masuk ke neraka jadi dicabut oleh Allah dari neraka. Kasih dari zikir 70. Apalagi untuk masalah urusan dunia. Ya. Nah coba Anwar siap teh. Yang perlu nama ajar bisa zikir 70. Sekali dia terbuat bagi berapa orang, 2 orang, 3 orang, ajar langsung. Itu ternyata itu tadi, ya. Apalagi zikir kita, mau zikir yang bermetode, lebih berbobot. Yang tidak ada metode, yang tidak ada silsilahnya, yang tidak ada guru mursyidnya pun bisa seperti itu, apalagi kita. Yang kedua, fadilah yang kedua, ingatnya Allah kepada kamu sekalian. Ya kata Allah firman-Nya, fazkuruni azkurkum. Ingatlah kepadaku, tentu aku pun ingat kepada kamu sekalian. Mulai ingat-ingat contoh orang ini. Apa sih pengertian kita pengen dekat kepada Allah, takarub kepada Allah? Kata Allah kan begini, ada ayat Allah, fa iza sa'alaka ibadi fa anni fa ini qarib. Bahkan ada yang menyebutkan lagi bahwa Allah itu lebih dekat daripada urat nadi. Contohnya, kita punya anak misalkan 3 orang. Kita punya anak 3 orang. Pasti ada hanya salah satu yang kita ingat, yang kita sukai. Si anak si ngaran nama si anu sukanya ini. Kebetulan duitnya pas-pasan. Pasti yang diingat oleh orang tuanya pasti dia aja kan. Yang 2 tidak diingat. Maksud diingat pun tapi kedekatannya kurang, sayangnya. Jadi yang namanya dekat itu bukan hanya secara fisik saja. Kadang ada saudara kita yang jauh tapi dekat. Kadang-kadang kita satu rumah pun dengan anak malah perasaan jauh. Itu secara fisik itu. Jadi perasaan jauh. Tapi yang jauh malah merasa zaman sekarang pergaulannya. Yang dekat serasa jauh secara fisik, yang jauh kayak dekat. Karena main tanya-tanya yang jauh, yang dekat lo cuekin aja. Nah, itu fungsi maksudnya yang disebut qorib itu dekat kepada Allah itu seperti
Tapi kita mah kan masih banyak bohongnya. Ingat baik. Dalam contoh nih, katanya kita merasa dekat. Giliran kita kena musibah, kita kena masalah. Contoh, kita punya hutang, ditagih-tagih terus menerus sampai pusing kepala kita. Di mana kok? Pasti yang diingat teman dia yang banyak duit atau saudara dia yang banyak. Allahnya nanti bohong, ngaku-ngaku aja dekat gitu. Kalau yang namanya ngaku dekat, awal dia minta pasti kepada Allah. Kalau kita kan lain, ke makhluknya lagi. Saudara kita yang banyak duit, teman kita yang banyak duit. Wah, si Aaron ini banyak duit. Nggak ke Allah. Berarti kan bohong. Ngomong dekat berarti bohong. Itu ilustrasinya seperti itu. Makanya kebanyakan orang-orang yang jatuh begitu, sudah kesana kesini mencari pinjaman kesana kesini, dia nggak dapat juga, ujung-ujungnya apa? Baru ke Allah. Berarti Allah ditaruhnya di paling benar. Kalau benar-benar semuanya merasa dekat dengan Allah, pasti Allah itu dalam hatinya prioritas paling utama yaitu Allah. Prioritas utama itu ya Allah, menyenangkan Allah. Kalau kita kan lain. Untuk kita pertama yaitu menyenangkan anak, menyenangkan istri, menyenangkan kelompoknya. Berarti bohong gawe kita mau masih pada bohong semua ini gitu. Tapi mudah-mudahan biar seperti ini kita lagi arah menuju ke sana. Dengan wasilah zikir kita ini, dengan wasilah kita berdoakan Abah, melalui wasilah itu, mudah-mudahan kita menuju ke depannya seperti itu. Karena banyak sekali bicara begini bicara gitu. Giliran ada kena musibah pusing. Pasti begitu. Allah tidak ada nomor satu. Terakhir baru sudah pusing kelapakan baru ke Allah. Keduanya contohnya tadi, yang diprioritaskan pasti anak, keluarga atau yang lain. Allah tidak. Jadi makanya kita rubah manajemen. Saya sering bicara, sudah apapun bentuknya, adapun kita ngadain apapun, kita keinginan apapun, tujuannya itu untuk menyenangkan Allah. Yang ketiga, ridha Allah kepada kamu sekalian. Wallahu a'lam bishawab. Untuk sesi tanya jawab, mangga. Baik, Alhamdulillah dimulai. Biasanya nih pertanyaan pertama. Jadi saya insya Allah kalau bisa saya mau bisa. Ayo yang lain.